Filipi pasal yang keempat, kita baca sebentar ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau bisa dislide-kan juga di depan. Oke, sudah ya. Oke. Ya, saya buka ayat ini buat kita semua. Ya, kita akan baca Filipi pasal yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, jangan salah ya. Ini ayat ini seakan-akan kalau kita baca sambil lalu itu biasa saja. Tapi ini ayat powerful banget. Kenapa? Mau tahu kenapa ayat ini muncul? Bersukacitalah senantiasa, selalu, selamanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita bersukacita, itu maksudnya. Dan dikatakan lagi, sekali lagi aku bilang bersukacita. Jangan salah, ayat ini Paulus menulis di kota Filipi saat dia lagi pelayanan dan dia ditangkap oleh tentara Romawi. Bukan karena dia buat jahat, saudara. Bukan karena dia bikin kejahatan, tapi karena dia beritakan Injil. Nah, orang-orang ini merasa tidak nyaman. Lalu mereka mulai adu domba supaya tangkap Paulus. Jadi bayangkan Paulus ditangkap oleh tentara Romawi. Dan saat itu tentara Romawi ini tentara yang sangat garang. Jika, ya katakan ya, dia pegang firman Tuhan. Artinya kalau mereka sudah putuskan untuk harus dihukum mati, maka tidak ada yang bisa menggantikan itu. Harus tetap terjadi hukuman mati. Jadi Paulus ini ditangkap oleh tentara Romawi dan dibawa masuk dalam penjara. Dalam penjara yang paling gelap dan yang paling dalam. Itu tempatnya tempat orang-orang jahat saja loh, saudara. Jahat kelas kakap yang tempatnya di situ. Paulus tidak salah, tapi dia masuk ke situ. Dan di saat dia di situ, dia merasa sangat tertekan luar biasa. Kenapa? Dia menunggu. Aku ini dihukum kenapa? Kan begitu, gak ada alasannya. Kemudian aku sampai kapan ada di paling bawah penjara ini? Saya rasa orang yang punya salah aja kalau taruh di paling bawah dia bingung. Kapan nih saya keluar dari sini? Ya kan? Ini Paulus nggak salah. Dan dia dalam tempat yang paling gelap. Nggak ada cahaya, saudara. Dan Lukas itu seorang tabib. Lukas yang selalu menemani dia. Kunjungin dia. Bawa apa yang dia perlukan. Bawa kitab-kitabnya, bawa jubahnya. Gitu. Tetapi Lukas sendiri melihat, aku harus temanin kamu. Kasihan sekali kamu di sini. Dan saat Lukas pulang, setiap hari Paulus menunggu kepastian kapan dia dibebaskan. Tidak ada kepastian. Dan jiwanya begitu tertekan luar biasa. Saudara pernah mengalami itu? Daud pernah mengalami itu dalam Mazmur 73. Dia berkata, buah pinggangku sampai tertusuk-tusuk rasanya mau mati. Pernah gak rasa kayak gitu? Ada satu masalah sampai kita mual-mual. Kita sampai maaf kata makan keluar. Ada kebocoran. Karena memang pikiran sama mah itu nyambung. Banyak orang sakit mah itu karena banyak pikiran. Ini ada ibu dokter. Ibu Sri ini ibu dokter bisa tanya. Betul ya Bu ya? Banyak pikiran, ngomong ya. Dan beliau pelayanan praktik paling lama di Papua, saudara. Dan saya percaya bahwa kita ini mendapat anugerah Tuhan sehingga kita dipulihkan dan disembuhkan. Makanya kekuatan perkataan dan pikiran itu harus terkontrol. Nah, Paulus tertekan luar biasa dahsyat. Lalu dia mulai bicara buat jiwanya sendiri. Bersukacitalah senantiasa, hai Paulus. Dia bicara kayak orang gila. Pernah gak saudara bicara kayak orang gila sendiri? Orang nggak ada, kita ngomong sendiri. ini namanya kita tertekan, tapi itu sebenarnya kita perlu bicara buat jiwa sendiri supaya kita dibangkitkan semangatnya, gitu ya. Ini Paulus bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kata bersukacita. Jadi dia bilang ini bukan karena dia lagi happy, tidak. Tapi kata-kata ini muncul di saat dia mengalami tekanan, intimidasi luar biasa. Nah, coba saudara lihat situasi ini, lalu kita bawa ke rumah kita. Kalau kita hadapi satu persoalan, jangan biarkan pikiran kita mainkan pikiran kita. Kita perlu manajemen pikiran kita sendiri. Makanya Alkitab katakan apa? Tundukkan pikiranmu dalam pikiran
Kristus, maka sumber damai sejahtera Allah akan turun buat kita. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-8. Mari kita lihat sebentar. Ya, ini ayat yang saya baca buat kita karena perkataan kita, tindakan kita memberikan kekuatan. Ya, ini ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Jadi memang untuk praktekkan ayat 8 ini saudara gak mudah. Semua yang benar. Berarti gini, kalau ada yang salah-salah, kita gak bisa kompromi untuk mengiyakan itu, untuk rusak kita punya jiwa. Kemudian apa lagi? Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Saya ingat waktu saya baru pertama sekali masuk sekolah Alkitab, saudara. Ayat hafalan saya pertama adalah ini. Saya ketik, saya tempel di kamar saya. Saya mulai praktekin. Ingat ya Sarlin, semua yang benar itu dipikirkan. Yang gak benar gak usah mikir. Nah itu, saya mulai kontrol pikiran saya sendiri. Saya praktekin. Lalu setiap hari saya centangin. Setiap hari saya centangin. Kalau saya lolos, saya centangin. Yes, saya centang. Tapi hari esok belum tentu lulus. Tapi saya mempraktikkan itu terus. Karena saya niat untuk menguasai diri saya. Hati-hati, kita masih tinggal di dalam dunia ini. Jadi poros dunia daging ini lebih kuat masuk dalam jiwa kita. Dan kalau kita nggak kontrol, kita akan tenggelam di dalam setiap keadaan dan situasi itu. Ya, nah, waktu Paulus mengalami tekanan luar biasa itu, dia mulai memperkatakan firman Allah. Dan dia berkata, aku mau menguasai diriku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kalau bagian terakhir ini kita pikirkan ya, semua yang sedap didengar. Sementara yang kita dengar setiap hari, mungkin persemutan, mungkin maki-maki, mungkin gosip, dan mungkin hal-hal yang gak benar. Ya, dan itu melelahkan jiwa loh. Coba lihat dahi kita. Dahi kita ini happy atau berkerut ke dalam. Kalau berkerut berarti kita lagi mikir sesuatu yang berat. Nah, kita perlu happy. Kenapa? Karena kita yang membantu diri kita, bukan orang lain. Kita harus bantu diri kita. Ya. Jadi kalau suami saya, karena beliau kadang-kadang tidur sampai malam, ya karena kerjanya dengan Google, jadi sana masih subuh, beliau kerja, tapi kerja part time karena beliau hamba Tuhan juga. Jadi saya suka bilang, Pak, dahimu udah mulai kerut ke dalam. Putar lagu rohani dulu, kita penyembahan dulu yuk. Nah, gitu. Memang harus saling menguatkan. Belum lagi tambah kalau ada jemaat yang macam-macam, dahinya tambah kerut ke dalam lagi. Jadi saya suka bilang, mari ambil gitar Pak, kita dua worship menyembah Tuhan, supaya hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah, mengeringkan tulang, iya kan? Jadi saya selalu memberikan beliau support atau sebaliknya, beliau berikan saya support. Ini penting karena waktu kita saling menguatkan, akhirnya kita bisa kuat menghadapi semua tantangan. Ya, dan ini penting. Makanya contoh Paulus ini kita perlu belajar. Semua situasi yang dia lewati itu gak enak, saudara. Tapi dia tetap mempertahankan bagaimana hidup dengan Tuhan. Ini paling penting. Apakah Tuhan jauh dari kita? Tidak. Tuhan selalu dekat sama kita. Tapi persoalannya adalah apakah kita rasakan Tuhan itu ada dengan kita? Ya, oke, mari kita akan lihat slide saya ini. Coba lihat sini. Oke, ya. Nah, jaga kata-kata dan telinga adalah kunci tinggal dalam berkat. Kalau nggak jaga itu, maka sebaliknya yang terjadi. Ya. Nah, orang yang positif
akan memberikan kata-kata motivasi. Ya, saya senang kalau pas dalam gereja ini begini, enak. Kenapa? Shalom, apa kabar? Itu enak. Akhirnya kita juga, oh puji Tuhan. Nah, itu bagus ya. Tapi kalau pulang, usahakan yang sama itu tadi terjadi juga. Kadang-kadang kita sudah terima berkat di gereja, pas pulang, aduh, hilang semua berkat. Jangan sampai terjadi ya. Yosua 14 ayat 6-12, saya minta Novi untuk bisa bacakan ayat ini buat kita semua. Pakai mic ya, biar bisa suaranya kedengaran. Ini ya. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 12. Kita akan pelajari apa yang Yosua katakan. Orang yang positif akan memberikan kata-kata motivasi ya. Apakah kita bagian dari orang yang positif? Amin. Kita harus aminkan kita orang yang positif ya. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 12. Haleluya. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membawa tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang yang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yes, amin. Kalau kita dengar cerita ini, rupanya Kaleb pernah mendapat pesan Tuhan di usianya umur 40 tahun. Dan saat dia mendengar pesan Tuhan lagi, dia usianya 85 tahun. Tetapi dia merasa usia 85 ini sama dengan usia 40 tahun. Saya kerasa ini Ibu Pendeta ini seperti itu ya, merasakannya. Mungkin dulu dipanggil Tuhan 40 tahun lagi berapi-api, tapi roh berapi-api itu sampai sekarang masih ada. Emang kita perlu menangkap itu, saudara. Karena waktu kita menangkap itu, kita mengalami satu terobosan roh yang hebat. Dan jadi jangan biarkan usia bertambah, tapi loyo juga roh kita. Karena usia itu tentu membuat tubuh kita semakin kurang kuat ya berfungsi. Namanya orang usia tua kan semakin kekuatannya merosot. Makanya kita perlu menambahkan kekuatan roh. Supaya walaupun usia bertambah, roh kita berikan kita semangat. Ini yang dialami oleh Kaleb. Saat Tuhan bicara sama dia usianya 40 tahun. Dan saat Tuhan janji sama dia usianya 85 tahun. Tapi dia merasa usia 85 tahun ini, roh yang dia terima dia 40 tahun tetap sama sampai usia 85 tahun. Saya berdoa semua jemaat Tuhan di sini mengalami itu. Amin. Jadi silakan bertambah usia. Saya lupa usia saya berapa, gitu ya. Kenapa? Karena roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Nah ini kekuatan firman. Kalau kita perkatakan firman, kita semakin menerima kekuatan dari Tuhan dengan luar biasa. Nah mari kita lanjut ya. Katakanlah kepada mereka, ya ini firman Allah ini.
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan kulakukan kepadamu. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini ayat-ayat yang membuat kita tuh semangat, saudara. Ada perkataan membangun roh kita, ya. Matius 12 ayat 36 dan 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ada ungkapan seperti ini ya, kita selalu dengar. Mulutmu adalah harimaumu. Ya kan? Orang dunia bilang begitu, ya kan? Nah, ini adalah ungkapan yang sangat terkenal karena hanya terdiri dari dua kata itu dan orang semua menghafalnya, ya. Tetapi memiliki arti yang dalam, ya. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan akan berbalik, menerkam kita seperti seekor harimau tadi, menerkam mangsanya. Ini berkat atau kutuk, kita harus ngerti, ya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman-Nya. Karena itu perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah petang, jadilah. Perkataan itu punya kuasa. Ya, mari kita katakan lagi. Ada cerita dari seorang dokter Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, selama bertahun-tahun melakukan suatu riset atau eksperimen tentang air. Ya, hasil penelitian ini kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Message in Water. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, kata-kata pujian atau suara musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya masuk ke dalam, dilihat dengan mikroskop. Elektron akan menunjukkan satu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal-kristal molekul air itu akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Coba ini dipraktekin di rumah. Kasih air di dalam ember, Anda pukul-pukul aja, pukul-pukul, bunyi-bunyi, pasti airnya tuh gak bagus, ya dia kejar kaca. Tapi kalau coba main musik alunan, itu juga tenang loh airnya. Ini salah satu eksperimennya seorang dokter tentang air, bahwa pengaruh air itu bisa membuat pengaruh dari suara-suara itu bisa terpengaruh kepada ketenangan air tadi. Nah, kita lihat lanjut ya. Nah, sebagaimana kita mengetahui hampir 70-80% dari tubuh manusia ini terdiri dari unsur air. Karena itu, waspadalah karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap dan tersimpan. Dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap diri kita sendiri. Bahkan di hari penghakiman nanti juga kita harus bertanggung jawab dengan setiap perkataan kita. Bila seseorang mau menginginkan hari-hari yang baik dalam kehidupannya, haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang dia ucapkan. Apa perkataan itu? Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3:10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan gak bilang begini, siapa yang ingin melihat hari-hari baik, dia harus bekerja keras, berhasil. Itu Tuhan gak bicara lebih tajam di situ. Tapi Tuhan bicara bahwa rupanya hidup baik kita ke depan itu ditentukan bukan dari kerjanya kita, tapi cuma sederhana, dari ucapan kita. Wah, ngeri ya. Saya waktu pelajari ini firman Tuhan malam ini, semalam saya bilang, wow, ngeri banget. Kita bekerja untuk berhasil kata orang, ya, dan itu betul. Tetapi rupanya untuk hari-hari baik, bukan karena pekerjaan atau oleh karena apa yang kita lakukan, tapi oleh perkataan. Wow, itu dahsyat sekali. Jadi kalau kita hari ini bilang, aku diberkati, aku berharga, aku milik Tuhan. Nah seperti itulah jadinya kita sampai hari esok, hari seterusnya juga dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang-orang ingin menjatuhkan kita, menjelekkan kita, tidak akan pernah bisa kena karena kita udah klaim siapa kita tadi, kita milik Tuhan. Siapa kita tadi, kita berharga. Nah itu paling penting. Karena penilaian orang ke kita itu bukan mereka yang kita harus aminkan perkataannya, tapi perkataan kita sendiri yang kita harus aminkan. Siapa kita harus kita ucapkan, ya. Perkataan itu memberikan kita kekuatan dan hari-hari yang baik. Nah, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Barang siapa yang suka mengucapkan maka akan merasakan buahnya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya, kita belajar sebentar. Kita berkata dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iman yang ditimbulkan dari perkataan itu pasti membangun. Ini luar biasa, ya. Dalam sebuah terjemahan yang dimaksud dengan perkataan kotor adalah bad language atau bahasa yang buruk, kosakata yang tidak baik. Itu sebabnya kita perlu mendisiplinkan perkataan kita untuk terlatih mengucapkan kata-kata yang selektif. Jangan tergesa-gesa dalam berbicara, ya. Berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Harus dicek. Yang pertama, kita belajar sama-sama. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita pikirkan dulu. Benar nggak yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Contoh hari ini, banyak hoax berseling, ya, apalagi mau pilkada dan pilpres ini banyak sekali. Nah kita perlu selektif. Atau teman-teman di dalam pekerjaan kita, teman-teman dalam pergaulan kita, bahkan mungkin dalam keluarga kita sendiri. Kita selektif dalam perkataan. Yang kedua harus dicek adalah apa? Pantaskah apa yang saya katakan? Karena banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk orang lain dengar, apalagi kita ucapkan. Ini jangan sampai tergesa-gesa, itu maksudnya. Ya. Yang ketiga, dicek, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan, gak usah dikatakan. Contoh kayak kita curhat, gitu ya. Oh boleh gak kalau saya ngomong kayak gini sama suami saya, sama teman saya, saudara saya, boleh apa enggak? Kalau gak boleh, jangan. Karena mungkin itu mengecewakan. Karena mungkin itu menyakitkan. Nah ini perlu dipikirkan sebelum terucapkan, ya. Dan yang keempat, berguna enggak kata-kata itu? Apa yang hendak saya katakan ini? Banyak perkataan yang sekalipun terasa penting, namun tidak berguna. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan begini. Segala sesuatu dikatakan benar, tapi belum tentu berguna. Segala sesuatu dikatakan benar, tapi belum tentu
membangun. Jadi harus cek, ini berguna enggak sih, ini membangun apa enggak, harus dicek. Dan itu membantu diri kita untuk sangat disiplin sekali. Ya, nah kita lihat. Orang besar adalah mereka yang punya perkataan besar di dalam motivasi, membangun, menguatkan. Itu orang besar, ya, memberikan dorongan, memberikan semangat, ya. Orang-orang besar dikenal dan disenang dengan kata-katanya yang besar, kata-kata motivasi. Sekalipun mereka telah tiada pun, kata-katanya yang membangun itu tetap mampu membangkitkan motivasi dan menjadi sumber inspirasi yang abadi bagi orang lain. Nah, perkataan mereka sering dikutip sebagai quotes dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita lihat banyak sekali buku-buku yang memang kata-katanya membangun, motivasi-motivasi yang membangun, dan itu penting sekali karena itu menguatkan kita, membangun orang lain, ya. Nah, ini contoh dari seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Kita pernah tahu tokoh ini, ya. Tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan yang dipenjara selama hampir 3 dekade, kurang lebih 30 tahun, saudara. Ya, dia dipenjara 27 tahun. Sangat paham tentang kuasa perkataan. Kita tak jarang mengutip perkataannya Nelson, ya. Tapi selama di dalam penjara, ia tidak banyak berbicara karena menyadari akibat yang dia timbulkan sehingga dia di penjara. Karena ada statement-statement yang dia ucapkan, dia ngomongin, makanya dia di penjara. Ya. Nah, 1 dekade setelah pembebasannya, ia berkata begini dalam wawancaranya. Pengalaman saya selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup dan mati seseorang. Makanya waktu diwawancarai dia gak banyak bicara. Dia pulang, dia berpikir lagi dulu. Saya akan press conference, apa yang akan saya ngomong, apa yang gak boleh saya ngomong. Dia mulai atur lagi dulu semuanya. Karena dia tahu kata-kata dia yang selama kurang lebih 20 tahun yang lalu, itu buat dia di penjara. Nah, itu ya. Nah, saya setiap bulan ada punya jadwal kunjungi saudara-saudara kita yang memang ada di lapas, ya. Dan selalu saya kasih mereka kekuatan roh karena saya tahu kalau udah di dalam lingkungan seperti itu, orang-orang semua lagi hopeless. Semua benar-benar nggak ada yang punya kekuatan saling menguatkan pasti. Karena semua lagi sedih. Nah, gitu. Nah, sebagai hamba Tuhan saya harus memberikan mereka motivasi. Ayo semangat. Kamu harus keluar, kamu nyatakan bahwa kamu keluar ini, kamu jadi pekabar Injil Tuhan. Kamu membawa good news, kabar baik kepada semua orang. Jangan lagi membiarkan dirimu tergoda dengan hal-hal yang membuat kamu seperti ini. Jadi orang-orang yang di dalam tekanan membutuhkan kata-kata yang membangun mereka, motivasi spirit untuk mereka kuat dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, mulailah membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif. Kalaupun kritik, tapi kritik yang membangun, saudara. Ya, teguran yang penuh dengan kasih dan nasihat yang membangkitkan semangat. Ya, nah caranya gimana? Dengan menendengkan telinga hati kita untuk belajar seperti seorang murid tentang caranya berbicara. Yesaya 50 ayat 4 berkata begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, saya sarankan setiap pagi kalau kita bangun pagi, kita bilang, Tuhan, bicaralah kepadaku. Tuhan, tajamkanlah telinga rohku. Sehingga waktu kita bertemu dengan semua situasi masalah, kita nggak terjebak di situ. Karena kita sudah mendoakan diri kita untuk menjadi seorang murid yang baik kepada Tuhan. Ya, Alkitab mengajarkan dalam Lukas 6 ayat 45, kita baca sama-sama ya, di depan semua.
1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat berikut kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Coba bilang kiri kanan, kamu cantik sekali, kamu handsome sekali. Itu kata-kata yang luar biasa ya. Kalau saya sudah siap-siap mau pergi pelayanan, saya senang banget tuh dengar puji-pujian dari suami saya. Kamu cantik sekali sayang. Aduh, hatinya berbunga-bunga. tapi kalau satu hari nggak dipuji, rasanya aku perlu cantik biar cari perhatian. Nah, rupanya kalau kita menerima kata-kata puji itu, kita punya semangat itu muncul, betul kan? Ini dulu kalau Mbak Grace dengan Mas Hendra lagi pacaran, pasti paling sering dengan kata-kata puji, senang ya, luar biasa ya kan? Nah, sampai tua nanti harus seperti itu, amin ya. Karena kata-kata itu membangun. Dan nanti calon yang mau menikah juga, ini calon mau menikah nanti sana. Biasa pacaran itu masa yang enak, tapi pertahankan sampai masa tua. Tetap kata-kata membangun ya, menguatkan. Gunakan perkataan yang membangun setiap hari agar kehidupan kita, orang-orang sekitar kita beroleh kasih karunia. Bila perkataan mulut kita penuh dengan pujian, maka tidak ada lagi tempat untuk keluhan, ya, apalagi caci maki, nggak ada tempat. Alkitab berkata, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3 ya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ada lagunya? Tahu lagunya itu, Pak Yan? Bisa iring sebentar? Yuk kita nyanyi. Nah, ini ada lagunya, bagus banget ini. Mulutku penuh dengan pujian coba nadanya ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, Tuhan senang nih kayak begini. Sepanjang hari kita berikan kepada Tuhan adalah apa? Penghormatan. Amin. Hidup kita adalah tanda penghormatan kepada Tuhan. Ya, hidup kita adalah tanda memuji Allah kita. Nah, ini jadi tanda buat kita. Amin. Karena waktu kita memuji Dia, Allah senang. Waktu kita memuji Dia, Allah senang dengan kita. Ya, luar biasa. Oleh karena itu manusia diciptakan Tuhan memiliki hanya satu mulut, ya. Dari mulut yang satu-satunya itu Tuhan menghendaki keluar perkataan yang penuh pujian dan bukan perkataan persemutan atau sebaliknya, ya. Nah, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan menurut rupa dan Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku
Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Luar biasa, ya. Nah, ini makanya waktu Tuhan kasih firman Tuhan seperti ini gambaran untuk kita mengerti. Kalau di dalam diri kita harusnya tidak keluar air tawar, ya. Shalom, selamat datang yang mau datang, puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, bahwa setiap hari kita punya perkataan-perkataan itu yang membangun, yang menguatkan, ya. Nah, saudara bisa bayangkan nggak apa yang terjadi bila konten atau tempat galon air minum yang di rumah kita, semua pasti punya galon air minum, ya kan? Tapi tiba-tiba itu airnya beracun. Saya rasa semua kita akan sakit. Dan itu merusak semua jaringan darah kita, saudara. Saya sampai hari ini, saya 5 tahun tinggal di Singapura, pulang ke Indonesia, memang agak susah makan makanan ya, karena di sana nggak makan pedas gitu ya, dan di sana biasa dengan hidup bersih gitu ya. Dan tiba-tiba pulang ke Indonesia, teman-teman kasih air es batu yang balak itu. Wah, karena panas, saya minum aja. Pulang saudara, sakit 1 minggu. Tenggorokan sakit, perut sakit. Rupanya harus beradaptasi. Tapi itulah kalau memang air kotor juga akan mempengaruhi kita. Itu contoh yang sangat kecil. Atau makanan. Ada banyak orang sampai maaf kata bolak-balik ke belakang gara-gara salah makan. Saya pernah makan dengan bapak, kita lihat, wih rumah makan baru. Makannya kerang saudara. Wah, iya kan? Tapi mungkin cara masaknya salah. Jadi akhirnya lagi lahap-lahap makan karena masakannya juga asam pedas. Wah, makan pakai tangan lagi saudara. Ini jangan makan siang ya. Pulang 4 hari terbaring di tempat tidur. Mikir, mengapa ya? Ada apa ya? Oh, baru ketahuan. Kenapa? Karena kerang itu kan dimasak dengan kerang-kerangnya, dengan kangkangnya ya. Jadi mungkin nggak bersih atau pas pasirnya keluar dan segala macam, nggak tahu. Tapi intinya memang makanan juga bisa mempengaruhi kita punya tubuh kalau kita makan yang salah. Nah, demikian sama. Firman itu sangat dahsyat, sangat hebat bagi kita kalau kita menerimanya dengan oh ya lagi Tuhan aku mau, yes lagi Tuhan aku mau. Kita dipuaskan, kita diberkati. Amin. Tapi kalau firman Tuhan itu, oh aku udah pernah dengar itu, gak usah lagi ngomong Pak Pendeta, Ibu Pendeta, aku udah dengar itu kok. Udah hilang. Karena kita berkata firman itu selalu baru setiap hari. Kami punya kebiasaan kalau di rumah sebelum tidur pasti berdoa dari pintu gerbang, pintu masuk, pintu rumah, dikuduskan sampai ke belakang. Jadi payan kalau udah capek ya saya gantian, saya bagian doa. Mau tidur lupa, belum doa, bangun doa dulu. Kenapa? Karena rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah adalah tempat kita menjalankan hidup kita. Ya, jadi rumah itu kita harus big place. Diberkatilah rumahku, diberkatilah sandang pangan, diberkatilah apa ya? Sampai saya doakan meja makan saya, kulkas saya pun saya doakan. Potong dalam nama Yesus. Sampai lemari makanan, potong. Dan percaya nggak percaya, sampai hari ini selalu penuh. Dapat doa bagi Yesus. Itu karena kuasa doa perkataan. Amin. Doakan di rumah saudara yang datang, yang lewat. Pas lihat di rumah ini, mereka semua tersenyum. Haleluya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan. Ada berkat Tuhan. Jadi kita perlu speak bless seperti itu. Karena memang penting. Di dalam perkataan kita itu ada kuasa. Dan kuasa itu memberikan kita kemenangan. Amin. Jadi kalau saudara nanti pulang di rumah, saya mau bilang mulai praktek doa. Ya. Apalagi tempat tidur.
Coba sampai yang di sini tempat tidurnya pas tutup mata, boleh bisa tidur, lihat ke langit-langit, melamun. Lihat ke atas, lihat ke bawah, putar sana, putar sini, tapi nggak ada yang berubah, sama terus. Rupanya pikiran-pikiran kita selalu selamat datang. Mari masuk. Duduk di depan aja, ya silakan. Nah, memang pada perkataan-perkataan kita itu punya kuasa. Kalau kita mempercayai firman Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas kita. Ya, dan ini yang saya katakan, bahwa kuasa perkataan memberikan kita kemenangan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pulang ke rumah, ya, apa yang perlu dipraktekin? Ini pulang gereja nih ya, injak pintu rumah, dalam nama Yesus, diberkatilah rumahku, diberkatilah semua orang masuk lewat rumah saya, mereka tersenyum. Bukan mereka orang gila, bukan. Tapi mereka melihat ada damai sejahtera yang terpancar di rumah itu. Amin. Dan saudara harus aminkan dan doakan kabar saudara. Kamar ini, kamar urapan, ada kuasa Allah. Jadi jangan sampai mau tidur masih melamun. Lalu tiba-tiba ambil bantal. Nangis. Ya, roh kesedihan yang terjadi. Bukan, tapi kita bersyukur. Makanya kamar itu adalah tempat istirahat. Kita berkata saat engkau tidur, engkau bangun, engkau diberkati Tuhan. Ya, jadi pastikan pikiran kita udah beres. Tadi Filipi 4 ayat 8. Semua yang manis, semua yang sedang kebajikan, patut dipuji, pikirkan semua itu. Maka Allah sumber kemenangan akan nyata buat kita. Jadi pulang ini apa PR-nya? Doakan rumah saudara. Makanya kenapa kalau kita mau tinggal di rumah baru kan selalu ada ibadah ucapan syukur rumah, penting karena tempat kita hidup di situ. Kemanapun kita pergi kita akan pulang ke situ. Ya, penting. Nanti suatu saat saya akan ke rumah Ibu Lena di Kalimantan, doakan di sana ya Bu rumahnya ya, amin. Karena di sana tempat kita mengalami sesuatu dan semua di situ perlu didoakan. Ya, nanti ada welcome baby lagi. Nah, ini perlu didoakan. Tempat tidur baby di mana didoakan. Karena itu penting. Saudara jangan ambil sebalik. Ini kalau lagi yang memang tinggal di kos-kosan, jangan datang langsung klek. Ya, perlu didoakan itu kamarnya. Didoakan lingkungannya. Karena kita nggak tahu ada apa-apa di situ. Tapi anak Tuhan harus memutuskan tempat itu supaya kita mendapatkan inspirasi berkat. Ya, dan saya dengar ada banyak orang pindah rumah atau tinggal di kos-kos diganggu-ganggu. Kok bisa diganggu-ganggu? Ganggu oleh siapa? Tetangga. Nah, kalau diganggu sama roh-roh yang lain berarti ada dua. Emang tempat itu angker, yang benar-benar angker, atau yang kedua iman saudara lagi goyah. Karena anak Tuhan harusnya punya kuasa, ya, amin ya. Saya teringat dulu pertama kali saya merintis gereja, belum menikah, dapat sebuah tempat yang angker, saudara. Tapi hati saya niat ke situ, sampai digembok kalau saudara. Kalau yang tahu XPDNI, ya, itu dulu tempat saya menangkan buat Tuhan. Saya pegang bisnis itu dan saya kelola tempat yang tadi angker di tempat berkat, digunakan buat kantor-kantor orang sewa. Oh, berhasil. Nah, di situ sebelum pakai, saudara, diikat pakai tali kapal. Bayangkan, supaya ada, karena di basement. Jadi biar orang nggak masuk ke sana. Jadi kalau waktu saya lagi ngajar, dia pulang ngajar, saya pasti bawa tim saya, kita pergi doa tempat itu yuk, gitu. Dan saya minta satpam buka, Bu jangan masuk Bu, aduh jangan, kenapa? Pokoknya jangan. Nah gitu. Tapi saya niat menggunakan tempat itu. Singkat cerita saudara, kami doakan. Benar aja itu betul, rambut saya ditarik-tarik. Tapi karena datang dengan kuasa Tuhan, saya tidak akan pernah takut. Nah, kita bawa minyak urapan, kita berdoa. 1 minggu doa, luar biasa. Nah, saya ini gak usah main gitar. Tapi saya suka sok-sok main gitar. Ya saya nyanyi. Tiba-tiba gitar yang saya pegang, semua diputar di fals. Langsung longgar semua tali gitarnya. Tapi saya nggak takut karena saya udah tahu emang itu tempatnya. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa, saya tengking dalam nama Yesus. Kamu pindah tempatmu di neraka, bukan di sini. Karena tempat ini di tempat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan itulah kita
Amin. Karena kita punya kuasa perkataan. Ada yang tinggal di rumah sendiri tapi takut keluar malam-malam. Karena lihat ada pohonnya bergerak-bergerak. Anak Tuhan punya kuasa, ya. Karena kita punya kuasa, maka iblis nggak bisa menguasai kita. Nah, ini paling penting. Makanya hari ini kita bicara bagaimana kuasa perkataan. Pujian kepada Tuhan membuat kita dibanjiri rasa syukur. Dan dengan demikian maka perkataan yang keluar dari mulut kita pastilah kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang mengalirkan damai sejahtera, yang memberkati dan yang membawa kehidupan bagi kita dan bagi orang-orang sekitar kita. Bila kita menginginkan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk memuji-muji Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan gak suka memuji Tuhan? Nafasmu adalah, coba Pak Yan maju lagi lagu tadi. Nah, ini ada, kita perlu nyanyi lagu itu ya. Mulutku penuh dengan pujian. Nah, kita nyanyi. Ini semua tahu lagunya nih, ya. Naikin nada satu, nadanya naik satu lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Taruh tangan saudara di mulut saudara, katakan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dan Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan yang hari-hari yang dilewati ini kita menjadi pelantara berkat untuk dunia ini. Makanya anak Tuhan harus suka di kamar mandi walaupun suaranya saudara itu orang bilang fales, anggap aja bagus kalau muji Tuhan. Biar pede, nyanyi aja, mulutku penuh, nyanyi, haleluya. Karena yang pertama waktu engkau bernyanyi, rohmu tenang, rohmu bangkit. Orang yang di luar dengarnya bukan fales, saudara. Walaupun kenyataan saudara fales, tapi dia dengar nggak fales, karena yang Anda puji adalah Tuhan. Tepuk tangan dong buat Yesus, amin. Iya, itu perlu, ya. Jadi coba Alkitab sudah bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau hari-hari kita mau lihat bagus semua harinya, bukan karena kerja keras, bukan cuma itu, tapi yang terlebih adalah perkataan. Engkau berkata engkau berhasil, engkau berkata engkau berharga, engkau berkata engkau milik Tuhan. Amen. Itu yang membuat engkau bersukacita seumur hidup. Amin. Amin. Ikut saya yuk, kita berdoa, kita importasi. Tuhan Yesus, berkati mulutku. Tangan kanan tarik di mulut. Kuduskan mulutku. Memperkatakan tentang engkau yang baik, yang jadi berkat. Dan semua yang kurang bagus dari mulut ini aku cabut keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan Mazmur 40 ayat 4. Ada di depan ya. Sama-sama 2, 3 ya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya. Coba renungkan ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allahku. Banyak orang mendengar, banyak orang mendapat berkat dan menjadi takut kepada Tuhan lalu percaya kepada Tuhan. Ini perkataan kita punya kuasa, saudara. Ya, makanya saya bilang kalau saya pergi ke penjara,
kunjungi teman-teman saudara di sana, yang saya ketemu mereka saya pasti pertama selalu Shalom, gitu. Shalom Bu, Shalom. Ah, kamu mengerti arti Shalom? Shalom. Ya Bu, Shalom. Karena mereka dengan teman-temannya semuanya kumpulannya teman-teman yang putus asa, ya kan? Kita harus membawa kesejukan, semangat. Saya bilang ketiga lagi, Shalom. Saya mau dengar di sini ada 1.000 orang. Saya bilang begitu. Padahal itu cuma ada 30 orang. Saya mau dengar suara 1.000 orang. Shalom. Langsung semua Shalom. Nah itu kamu. Kita praktekin. Anggap aja saya nggak bisa pakai mic. Di sini ada 2.000 orang. Amin. Shalom. Shalom. Masih 200 orang. Coba tunjukin bahwa di sini ada 2.000 orang. Shalom. Shalom. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, itu dia saudara. Ya, jadi kita harus memberikan mulut ini dikasih kunci. Kalau ada yang tidak benar, kunci. Ya, kalau yang benar keluar. Sama anak-anak muda, anak-anak saya di sini. Kalau puji cewek, puji yang benar-benar puji. Kalau dia cantik, berarti cantik. Jangan maaf kata kurang cantik, bulan cantik. Itu bukan pujian. Itu ada udang di balik batu. Ya, jadi harus berkatakan gitu ya. Kalau dia cantik-cantik, kalau dia punya muka lagi pepaya mentah, Anda bilang sama dia, saya nggak kenal wajah ini, tapi saya kenal namanya. Mana nartinya, gitu ya. Biar nartinya tadi pepaya mentah langsung, iya saya nartinya. Nah gitu saudara. Share terapinya begitu. Jadi jangan biarkan saudara melihat teman-teman itu, saudara kita pepaya mentah semua. Apakah nggak cukup kasih Tuhan buat saudara? Coba lihat kiri kanan. Cukup. Pepaya mentah atau apel? Senyum. Apel. Karena Tuhan kita punya kasih buat kita melimpah. Amin. Ya. Makanya buang aja itu yang namanya khawatir, menderita, buang di tempat sampah. Sampah namanya neraka. Amin. Penderitaan bilang, hai penderitaan. Ngomong, ketiganya, hai penderitaan. Aku buang engkau ke tempat sampah. Neraka. Hai kesedihan. Aku buang engkau ke tempat sampah. Neraka. Amin. Nah, itu. Jadi kalau ada yang sedih-sedih karena putus cinta, bilang, hai sedih, udah selesai, tempat sampah di sana. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Jangan begitu, salah. Ya, oke, mari kita lanjut teman Tuhan ini ya. Perkataan pujian juga dibutuhkan oleh sesama, termasuk kita, sebab pada dasarnya setiap orang memerlukan pujian. Ya, coba satu hari ini udah berikan pujian belum? Kamu ganteng, kamu handsome, wow. Walaupun gak bilang lanjutnya, gak apa-apa, yang penting wow. Gitu. Ada bilang wow buat dia udah senyum kan? Walaupun nanti gak ada belakangnya gak apa-apa. Tapi wow, itu bikin orang ada apa dengan saya kan? Nah silakan ditambahkan yang baik-baiknya. Kamu luar biasa, kamu baik, kamu hebat. Nah begitu. Ya, saya ingat waktu saya masih jadi guru saudara, ada anak yang paling bandel, semua orang guru nggak mau tegur dia, karena setiap kali tegur dia pasti ban-ban kendaraan mobil atau motor dikempesin sama dia saudara. Jadi orang-orang nggak mau lagi tegur dia. Waktu ketemu dia, apa yang saya bilang? Wah, anak ibu kamu ganteng banget. Iya kamu, dan mulai ke bajunya, iya kamu. Nah ini, ya kan? Ayo makan sama ibu di kantin. Oh ya, benar kamu. Wah, udah mulai bikin bagus rambut. Dia belum tahu kalau nanti strategi mau didik dia. Tapi paling tidak, kata pujian pertama itu membuat dia membuka diri. Kadang-kadang kita lupa, sahabat kita itu, saudara kita itu, suami kita itu, istri kita, anak kita itu butuh kata pujian.
Kalau anak lagi mungkin maaf agak agresif sedikit, gak mau belajar, gak mau apa-apa, saudara belajar memperkatakan firman buat dia. Belajar memperkatakan sesuatu yang baik buat dia. Karena saya yakin perkataan itu memberikan kemenangan. Ya, perkataan itu memberikan kemenangan. Amin. Amin. Siapa yang pernah punya pengalaman memberikan perkataan yang baik dan orang itu alami kemenangan? Bisa lambaikan tangan. Enggak ada. Saya balik belakang lah. Ada. Amin. Cuma ibu pendeta saja, yang lain. Saya percaya pernah Anda mengatakan itu, ya, sehingga sahabat, teman, keluarga boleh dikuatkan. Dan kita perlu selalu memperkatakan itu bagi siang malam, ya. Kita baca Matius 7 ayat 12 di depan ini. 2-3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Haleluya ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Nah, kalau saya bilang amin, Anda jawabnya apa? Amin. Apa arti amin? Amin itu sepakat dan seia dengan apa yang engkau dengar. Makanya kalau ada pendeta khotbah lalu dia bilang amin, jangan amin, amin. Jangan begitu. Aminnya harus aminkan Anda mengerti dan Anda aminkan itu firman punya saya. Kita klaim. Karena itu kuasa, saudara. Ya, jadi Anda baca firman, amin. Itu aminnya memang benar Anda aminkan, itu punya saya. Dan coba lihat, Tuhan pernah berkata, firman Tuhan ditabur di 4 bagian tempat hati. Yang pertama ditabur di semak-semak belukar. Ya, itu orang-orang yang datang ke gereja dengan masalah, pulang juga masalah. Karena firman Allah terhimpit oleh masalah. Itulah makanya kalau ke gereja, ke tempat ibadah harus lepaskan masalah. Lalu firman Tuhan juga tabur di tanah yang berbatu-batu. Oh, saya sudah ngerti. Saya udah ngerti. Saya beli handphone aja lah. Saya WhatsApp teman saya aja lah. Hati-hati. Keras dengan firman, makanya pulang gak dapat berkat. Lalu firman Tuhan jatuh ke pinggir jalan. Dengar pendeta bilang amin. Tapi gak ngerti aminnya apa. Karena pikirannya lagi kemana-mana. Pinggir jalan. Tapi pastikan yang keempat, firman Allah jatuh ke tengah hati yang subur, siap dibangun. Anda datang dengan masalah, Anda pulang dengan kemenangan. Anda datang dengan sakit, Anda pulang dengan kesembuhan. Karena tanah hati kita siap dibangun. Tepuk tangan bagi Allah kita, luar biasa. Nah, itu perlu terjadi bagi kita. Karena memang Tuhan mau saudara dan saya memperkatakan. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita baca sama-sama Matius 21 ayat 21, 2-3 ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa saja yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Are you believe? Yes. Apakah saudara percaya? Amin. Karena kita semua punya kuasa. Amin. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia di luar sana yang tidak percaya. Karena kita percaya, maka itu terjadi kepada kita. Apapun masalah saudara, kita nggak minta memang, Tuhan aku mau yang ini aja, yang itu enggak. Memang kita enggak minta. Tapi kalau Tuhan izinkan ada hal-hal yang memang harus terproses dan harus terjadi, Anda harus aminkan bahwa di dalam diriku ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Dan apa yang Dia katakan dan Dia buat pasti baik bagiku. Karena aku mengasihi Dia. Perhatikan tidak dikatakan kepada gunung itu, himbauan, mohonlah, mintalah dengan sangat bila berkenan, atau sudilah, Tuhan sudi, Tuhan tolonglah, bantu akulah. Itu doa-doanya itu gak kepake, saudara. Jadi doa itu harus yang clear, yang tegas, yang punya kuasa, karena kita mengklaim apa yang kita inginkan itu terjadi, dan terjadi seperti iman kita itu. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Dikatakan dengan penuh otoritas kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah
ke dalam laut, dan itu terjadi. Ada sebuah ketegasan. Sama waktu murid-murid sedang diganggu oleh badai yang bergelora dengan luar biasa, dan mereka lupa ada Yesus, dan Tuhan bangkit dari tidurnya dan dia berkata, diamlah. Ada kuasa, saudara. Makanya mulut ini jangan banyak lebay. Tahu lebay? Sebentar bilang iya, sebentar bilang tidak, sebentar bilang oke, sebentar bilang ini lebay. Makanya iblis akan pakai untuk hal-hal yang gak baik. Tapi kita harus perkatakan karena ada kuasa. Jadi aminkan. Aku aminkan terjadi, aku doakan terjadi, aku perkatakan terjadi, dan Tuhan berikan Anda kuasa untuk hal itu. Kita baca ayat ini 1 Petrus 4:11a, 2-3 ya. Jika ada orang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau saudara berbicara, saudara pastikan engkau sedang menyampaikan firman Allah dengan otoritas kepada orang-orang sekitar saudara. Firman itu dekat kepadaku, yakni di dalam mulutku dan di dalam hatimu. Sebab itu supaya perkataan kita penuh otoritas dan berkuasa mengubahkan keadaan, maka mulut dan hati kita harus kita penuh dengan firman Allah. Ya, oke, kita lanjut. Dan saya akan selesai di sini. Bila kehidupan kita terasa sedang kering, bisnis, ekonomi, keadaan kita sedang kering, mulailah bernubuat dengan perkataan sendiri bahwa engkau mengaminkan firman Allah. Perkatakan dengan penuh kuasa supaya ada nafas hidup, yakni Roh Kudus menghembus, membangkitkan, menghidupkan, dan mengubahkan. Kalau Anda berdoa 5 tahun, 10 tahun dan kayaknya Tuhan belum jawab, patahkan dan gagalkan setiap roh penundaan. Itu penting. Jadi gini, kalau doa kita nggak dijawab ada dua hal. Emang itu jawaban dari Tuhan untuk tidak menjawab apa yang kita minta. Atau yang kedua, ada halangan-halangan yang lain yang kita perlu peka, oh Tuhan gak mau seperti ini, kita putuskan. Jadi Anda berdoa bertahun-tahun ya, dan ada sesuatu, saya mau bilang, Anda punya kuasa untuk berdoa. Roh kegagalan, roh kecelakaan, roh maut, itu perlu dipatahkan, saudara. Roh penundaan. Makanya kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan gak pernah tulis orang rajin nggak diberkati, nggak pernah. Tapi orang rajin pasti menangkap buruannya, orang rajin pasti diberkati. Tapi sebaliknya orang malas nggak dapat apa-apa. Artinya sangat sederhana. Yang Tuhan mau bagi kita anak Tuhan adalah apa yang Tuhan kasih dalam hidup dalam dunia itu milikmu. Karena dia datang ke dalam dunia, Yohanes 10 ayat 10 memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Anda udah hidup, saya sudah hidup. Tapi maaf, mungkin kelimpahannya kita nikmatinya beda-beda. Saya kalau nggak ada uang, saya bisa bersuka cita. Saya tanpa beli kanan, saya juga beli kiri. Artinya saya nggak balas jahat dengan jahat. Itu kelebihan. Dia datang berikan hidup dalam segala kelimpahan. Itu limpahnya saya. Amin. Saudara punya limpahnya apa? Jawab sendiri. Nah, itu dia. Jadi Tuhan hidupkan kita dan Tuhan mau kita semua melimpah dalam berkat-Nya. Amin. Amin. Saudara nggak layak dapat kutuk. Amin. Amin. Saudara nggak layak dapat kegagalan. Amin. Amin. Karena janji Allah itu ya dan amin. Amin. Dan rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Jadi kalau ada roh kecelakaan itu adalah keluarga kita kenapa masalah ini, masalah itu berulang-ulang. Ini ada kutuk perlu dicabut, dilepaskan. Iblis kamu harus keluar. Karena keluarga ini adalah milik Tuhan, dirangkul oleh Tuhan. Udah selesai di kayu salib. Keluarga milik Yesus. Perlu dicek dan dicek. Jadi jangan biarkan air mata sia-sia. Penderitaan yang terjadi dalam rumah tanggamu, nanti kamu bisa nangis. Itu penderitaan sia-sia. Come on, usir iblis keluar. Karena anak-anak Tuhan diberikan kemenangan dan bahkan lebih dari orang yang menang. Amin. Jadi ayo, kita punya kuasa. Berkatakanlah. Kalau ada hal-hal yang sepertinya roh malas, sepertinya nggak peka, sepertinya ada hal, putuskan itu ada penghalang.
Sehingga akhirnya roh saudara bebas melayani Tuhan. Hidup dengan sukacita. Tidak ada gangguan, amarah, iri hati, dan yang lain. Your words change your world. Bila perkataan positif dan negatif sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik memilih perkataan yang positif? Yes, amin. Dan positif itu lebih punya kekuatan yang luar biasa. 3 poin penting terakhir ini untuk dapat memiliki kuasa perkataan yang penuh berkat. 1. Perkatakan firman setiap hari. Baca, ikrarkan. Jadi kalau Anda baca firman, perkatakan dalam nama Yesus aku diberkati. Ganti kata kamu di situ atau aku dengan nama. Ini perlu diperkatakan nama. Sarlin diberkati, Sarlin diberkati. Itu perlu diperkatakan, saudara. Ya, ini perlu diaminkan. Yang kedua, ingat perbuatan Tuhan. Kadang kita itu kenapa gampang banget cepat sekali mengeluh? Karena kita lupa Tuhan itu banyak berbuat baik sama kita. Tapi kalau kita ingat Tuhan buat baik, pasti walaupun ada masalah kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Karena kita terlalu percaya di balik masalah pasti ada kekayaan besar yang kita terima. Amin. Yang ketiga adalah dengan orang-orang yang membangun roh. Serius, saya menemukan banyak orang yang wow dipakai Tuhan hebat, tapi saat pergaulan yang salah dengan orang-orang yang membangun rohnya jadi padam, ngeri. Dan memang di dunia ini, saya serius mencari orang-orang dalam roh itu 1:1000. Maka bersyukurlah kalau kita punya komunitas dan punya teman-teman yang membangun dalam roh. Karena itu akhirnya memberikan kita juga kekuatan roh untuk bangkit saat kita lemah. Kita dikuatkan. 3 poin ini dalam menjadi berkat buat kita karena dalam diri kita ada kuasa kemenangan Allah. Amin.